Udah saya bayar tadi 20.000 satu mobil. Apa? Iya, nggak usah main videoan. Saya kan nanya Indonesia. Wih, sempat aku terkejut bila di mana-mana tempat pun kena bayar. Di simpang, di parking. Yang mengaku katanya dia polis. Okey. Macam terkejut lah, kaget lah kan. Terus pressure katanya maki apa. Terus dia minta pasport. Juga ada surat datang untuk cek you kah? Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat dan dipermudahkan segala urusannya. Video kali ini kita masih membahas yang tengah viral ya, di Malaysia baik di Indonesia ya teman-teman, ataupun di negara ASEAN yang lainnya. Karena ini berita yang sangat-sangat memalukan juga untuk Indonesia ya. Nah, di video Sari sebelumnya ramai netizen Indonesia itu yang datang ya dan berkomentar di media sosial. Ada yang mengatakan mereka malu, akhirnya terbongkar kepada dunia. Ini adalah salah satu juga yang mencoret citra Indonesia di mata dunia disebabkan orang-orang yang mau melancong ataupun mau wisata ke negara Indonesia, negara kita itu jadi berhati-hati dan juga ada juga yang takut kan, nanti mereka berpikir macam-macam, apakah saya datang ke Indonesia akan selamat? Adakah orang yang meminta uang kepada saya? Pungli kan banyak ya teman-teman. Sedangkan katanya yang berkomentar ya, Sari baca juga, walaupun ribuan yang berkomentar di video saya, ada juga beberapa yang saya baca ya, mengatakan sedangkan polisi saja sudah memeras kan, apatah lagi ya kan yang di bawah-bawahnya. Kirin banyak juga yang Sari lihat orang-orang yang melancong ke Indonesia itu kena scam, ada juga kena pungli, kemana-mana itu tempat wisata itu banyak yang bayar kan. Sampai Sari menemukan satu video ini bukan orang dewasa tahu yang meminta uang-uang ini, pungli ini, bahkan ini adalah anak kecil ya. Wow, pun sudah macam preman pula meminta-minta uang. Nanti juga Sari akan reaksikan yang tengah viral itu polisi peras warga negara asing asal Malaysia ya, 400 orang katanya gitu. Oke, seperti apa kira-kira kronologi cerita sebenarnya daripada rakyat Malaysia sendiri? So, jom tonton video ini sampai akhir. Nanti kalian boleh berkomentar bagi pandangan kalian. Nonton saya lah kalau kayak gitu. Udah saya bayar tadi 20.000 satu mobil. Apa? Iya, nggak usah main videoan. Saya kan nanya mau kemana. Mau Enggak, kemana? siapa yang video? Iya. Ini kenapa? Saya nanya mau lewat mana. Bayar Boleh ya, Numpang terus nggak ada bayar masuk ke dalam. 20.000 baru boleh lalu. Nggak ada masuk ke pura. Maksud saya kan nggak usah main video kamu. Enggak, ini abang mau lewat gitu loh. Iya, saya nanya mau lewat mana. Mau lewat sini. Mau lewat jalan sini nggak boleh. Kenapa om video? Jadi tuh, Tapi tempat saya nggak usah lewat kamu ya. kenapa? Preman kecil. Video kamu. Bang, jalan bang. Geger aksi seorang bocah diduga pungli cegat sopir truk yang melintas. Tadi katanya untuk satu lori truk itu sekitar Rp20.000. Wow, mampus ya. Ini adalah seorang anak kecil ya. Wow, sudah berani macam tuh. Oke. 10.000 per mobil Pak. Wih, ini. Iya. Ada tiketnya nggak? Saya di sini dikasih tiket. Saya jelasin Bu. Kalau pos 1 itu punya akses tanah milik jalannya ya. Kalau pos 2 yang punya wisata. Yang berhak di sini adalah saya, bukan orang wisata. Oh iya. Nggak ada. Lain kali kalau diberhentiin harus berhenti Bu. Karena saya malu sama orang yang Buktinya lain. apa? Iya, saya nggak tahu. Kalau malu Ya. berarti sebenarnya enggak. Kasih ini dong, kasih pelang berhenti gitu. Pantesan Nggak banyak ada. orang yang Ada piknik tiketnya nggak? ke luar negeri daripada ke dalam negeri. Kan bukti harus. Lain kali Pak jangan begitu ya. Iya, maaf ya. Oke. Udah dikasih uang diam dia pergi ya. Alasan banyak pungli di Indonesia menurut Joko Anwar.
Ya, rakyat kan nggak punya kesempatan untuk korupsi seperti pejabat, ya kan? Tapi punya kesempatan untuk korupsi yang kecil-kecil. Misalnya, kalau kita ngomongin rakyat, ini sekarang Indonesia parah banget karena dari top to bottom itu semuanya korup banget gitu. Berusaha untuk memperkaya diri sendiri dengan cara apapun. Termasuk misalnya kalau kita lihat sekarang ada daerah wisata di Sumatera Utara bikin tiket sendiri 200.000 satu kendaraan. Danau Toba. Nggak tahu di mana, aku lupa nama tempatnya, kayaknya bukan Danau Toba sih. Kreatif banget ya. Betul, kayak itu kan kayak, jadi kayak mereka mau berbuat itu karena apa? Di atas juga kayak gitu kok, kan? Loh, orang di atas juga kayak gitu, kenapa gua enggak? Gua juga bisa bikin dong. Sudah jadi rahasia umum nih ya, Bandung itu merupakan kota 1 juta pungli. Gue tuh kalau ke Bandung ya, bersyukur tinggal di Jakarta. Kenapa? Pungli di Jakarta itu nggak sebanyak di Bandung. Bandung itu parah banget. Dan belakangan yang lagi rame nih ya, pungli di Masjid Al-Jabar. Ini lagi rame nih, di TikTok banyak yang bahas. Masjid Al-Jabar ini merupakan masjid yang arsiteknya itu Kang Emil. Kang Emil kan sering membangga-banggakan Masjid Al-Jabar nih, masjid yang indah gitu loh. Nah ini lagi viral, banyak punglinya. Kalau sekarang katanya nih udah ada parkiran legalnya nih yang kalau keluar pakai e-money bayarnya. Cuman katanya tuh meskipun udah bayar ada tap-tapannya, tetap ada juga yang pungli. Tetap ada juga yang nyuruh bayar 10.000, 5.000, ada juga tuh. Ini contoh nih ya, testimoni di Twitter. Katanya begitu dia masuk ditagih ceban sama Kang parkir. Begitu mau keluar ditagih ceban lagi. Udah gitu nyampe gate-nya dia bayar pakai e-money. Bayangin tuh, triple bayar. Dari 3 bayar itu yang resmi cuma 1, yang 2-nya pungli ilegal. Hal ini yang menjadi alasan kenapa tempat wisata yang ada pungutan liarnya menjadi sepi peminat. Jawa Barat krisis wisatawan. Ya, inilah yang terjadi sekarang di berbagai daerah di Jawa Barat. Aksi pungli yang dilakukan oleh oknum setempat terjadi di sejumlah daerah baik di wilayah perkotaan hingga pedesaan. Apalagi daerah wisata alam mulai sepi peminat akibat maraknya pungutan liar yang terjadi di daerah wisata tersebut. Dimulai dari pungutan berkedok pintu masuk, parkir liar sampai harga makanan yang sangat mahal. Bayangkan ketika kita mau pergi ke tempat wisata, belum masuk tempat wisatanya saja sudah ditagih bayaran oleh penduduk setempat. Lalu kita bayar parkir, setelah itu harus bayar loket di tempat wisata juga. Dan saat mau beli makanan, harganya kagak ngotak. Ini tempat wisata apa dark web? Kok banyak banget scamnya berlaku? Salah satu hal ya akibat pungli. Nah, pemerasan ya terhadap warga negara lokal sebenarnya pun seperti itu ya, apalagi orang daripada luar negara kan ada kesempatan ngap katanya gitu ya. Oke, nah ini Sari baca juga banyak sekali yang komentar netizen daripada Indonesia ya, yang tak pernah melihat video-video saya juga, baru masuk saja dikarenakan video yang polisi Indonesia itu peras ugut 400 warga negara asal daripada Malaysia. Nah, ramai orang Indonesia yang baru pertama kali komentar ya, mengatakan mereka pun sebagai orang Indonesia pun malu ya. Hanya itu mereka pungli orang-orang lokal, kita warga Indonesia sendiri. Nah, kali ini daripada orang luar negara ya, banyaklah Sari menjumpai ada lebih dari 50 orang yang berkomentar seperti itu. Nah, itu kalau udah seperti itu ya memang betul lah fakta terjadi kan. Melalui video-video ini juga tadi menunjukkan hal yang serupa. Nah, itu yang kenapa Sari lihat ramai orang-orang Indonesia yang mungkin mereka cukup uang lebih kayak itu daripada ke dalam negeri yang banyak pungutan tempat wisata, parkirnya apalagi ya, semuanya itu dimintai biaya baik langsung ke luar negara kan. Ke luar negara contohnya, ini contoh ya, orang itu ramai ke Malaysia, ke Singapura, ke Vietnam lagi sekarang, ke Thailand. Kalau di Malaysia ini tempat-tempat wisata yang contohnya pantai, Tasik ya, dengan fasilitas yang sangat bagus ya teman-teman. Sari juga setiap minggu pergi Tasik ini, Bandar Tun Hussein On, itu playground anak-anak ya, semuanya Tasik. Parkir pun tak ada dipungut biaya. Apa? Alasan orang lebih suka keluar negara. Kalau di Malaysia ini kan banyak kan tempat-tempat yang percuma, tak perlu bayar pun boleh saja. Cerita tentang keindahan di Indonesia ni memang sangat-sangat menakjubkan. Memang keren lah orang kata. Tapi sempat aku terkejut bila di mana-mana tempat pun kena bayar. Di simpang, di parking, semua kena bayar sebab ada orang jaga. Awal-awalnya terkejutlah juga kan, sebab tak pernah ada kat Malaysia. Mungkin faktor orang-orang ni semua mungkin terlalu ramai, jadi kerja pun tak cukup, macam itulah.
Sampaikan dekat mall pun ada promoter yang macam dia tunjuk tempat pun kita kena bayar dekat dia. Contoh macam tempat ni aku masuk dah kena bayar dah 100,000 ni RM30. Tapi nak masuk ke simpang-simpang lain pun kena bayar. Semuanya memang kau kena bersedia duit kecil-kecil lah kalau nak pergi Indonesia ni. Ini aku nak bagi tahu supaya korang tak terkejut nanti bila korang dah sampai sana. Cuma tempat-tempat dia memang best. Kalau nak cerita pasal keindahan Malaysia dia memang best. Tapi cuma faktor-faktor dia macam kebersihan tu kena tambah lagi lah. Apa-apa pun kalau pergi Indonesia ni, yang paling best kau nikmatilah segala nature yang ada. Isi minyak pun kita isi minyak kat kedai runcit je guys. Ini kalau di kampung-kampung lah gitu. Aku sempat ke kampung-kampung. Amplop ya. Wah, Indonesia. Terang-terangan. Berani kali sih yang video ini. Jelas loh namanya. Terselip pula ya amplop itu. Bahaya ini. Keren, amplop internasional semakin mendunia. Ya Allah, memalukan ini. Di negara sendiri aja bikin malu, tambah ini di luar negeri. Aduh, oknum-oknum ini, aduh. Janganlah seperti itu. Malu lah negara kita. Sampai dunia tahu. Kalau untuk dunia itu yang bagus-bagus, kalaupun untuk dalam negeri mungkin ya masih lah orang ngerti, paham. Tapi untuk luar negara, waduh, gawat. Sangat gawat. Seperti itulah tadi ya, banyak juga orang-orang Indonesia yang menyayangkan hal ini terjadi. Tapi kita lihat nanti bagaimana kasusnya ini berjalan ya teman-teman. Mengatakan oknum kan, oknum itu adalah perorangan, macam 1-2 orang oknum. Tapi ini hanya ada 18 orang ya, sudah bukan oknum lagi kan, sekelompok ataupun segerombolan kan, udah puluhan jumlahnya yang meminta ini. Wow, sangat disayangkan ya. Semoga kalian juga memantau keadaan ini ya, memantau juga apakah ini berjalan sesuai hukum yang berlaku. Ada yang menyayangkan, mengatakan juga yang 18 polisi itu lebih baik diberhentikan, dipecat katanya, karena sudah melanggar tanggung jawab mereka sebagai anggota kepolisian. Oke, apa-apapun kita serahkan juga ke polisi kembali ya. Semoga polisi-polisi yang menangani kasus ini bertanggung jawab ya. Karena ini adalah berita internasional kan, dipandang juga. Oke, so itu ya teman-teman. Nah, kita ke video selanjutnya. Ini ada satu video daripada kronologi kejadian ya, daripada orang Malaysia yang terkena peras ugut ini. Nah, berapa kerugiannya, macam mana yang dibuat polisi itu sehingga mereka itu sampai memberikan uang mereka kepada dia. Oke, so mari kita tonton video satu ini lagi. Jom. Bila kami masuk saja ke dalam Grab tu, tiba-tiba masa dia mau Grab itu mau jalan, tiba-tiba dia diberhentikan oleh empat orang Indonesian guy. Okey. Yang mengaku katanya dia polis. Okey. Mengaku ya? Katanya dia polis. Okey, jadi kami macam terkejut lah, kaget lah kan. Jadi kaget lah. Okay. Jadi kami tanya, ini ada apa? Lepas tu empat orang tu terus macam pressure kami, tanya di dalam maki apa. Kami tak faham. So macam maki apa kami tak faham. Lepas tu dia terus terangkan di Indonesia rules law-nya berkaitan narkoba ketat kan katanya kan. Jadi saya bilang ke dia, saya tahu, saya ngerti di Indonesia narkoba law narkobanya ketat, tapi kami tidak pakai apa-apa. Saya terus bilang ke dia, banyak kali lah ulang kata kami tidak pakai apa-apa, tapi dia terus pressure katanya pakai apa. Terus dia minta pasport. Ya, pasport kami diambil. Terus dia tanya hotelnya di mana. Hotelnya di mana. Terus kami bilang lah informasi yang dia minta. Tapi dia keep on pressuring, tanya maki atau enggak. Tapi
udah bilang berulang-ulang kali dia still macam pressure tanya maki apa. Even kalau kami cakap tidak maki apa-apa pun dia terus pressure kan. Terus ujungnya dia ajak keluar daripada mobil Grab. Oh, dia ajak you berdua keluar. Berarti you dengan Fasya ya diajak keluar ya? Ya, dipaksa keluar. Bukan dia ajak lah, kami dipaksa keluar. Terus mobil Grabnya disuruh pergi. Terus ketika di luar Grab tu dia nunjuk ada satu bukan ID lah, dia macam lambang polis macam tu. Salah satu daripada mereka tunjuk. Lambang polis. Jadi kami tanya pergi ke mobilnya untuk buat apa kan? Ikut untuk buat apa kan? Dia cakap untuk buat tes urin. Tes urin. Oh, dia ajak you untuk ikut dia. Dia ajak you untuk ikut dia. Ngeri ya. Betul. Diorang berempat macam escort kami daripada di tempat Grab tu pergi ke mobil diorang kan. Jauh sedikit lah, dalam seminit perjalanan, tapi dia escort lah. Kejadiannya begitu laju, begitu cepat lah kejadiannya. Begitu cepat. Terus ketika kami dalam perjalanan tu saya punya girlfriend macam dah jerit-jerit, apa ini kan, macam kita nak pergi mana apa benda semua kan. So macam baju biasa. Lagi satu diorang pakai baju biasa, tak pakai seragam. Uniform ya. Tak pakai seragam. Terus di situ timbul macam girlfriend saya macam timbul ragu-ragu lah, syak bersangka kan. Dia tanya, ini ada apa kan, betul ke polis kan. Jadi ketika dalam perjalanan ke mobil mereka itu, saya bilang kepada girlfriend, suruh call sesiapa kan. Sebab kami ada kawan-kawan juga di sana. Kami ada juga kawan lain di dalam. Masih di dalam ya? Masih di dalam, friend? Ya, masih di dalam. Masih di dalam. Jadi bila disuruh call tu, mereka macam tak bagi. Cakap jangan call dulu. Dia cakap kan, jangan call dulu, ikut dulu. Dia macam saya cakap, dia cakap boleh settle. So bila dia cakap macam tu, dia macam kita orang macam ragu-ragu lah kan, kenapa tak boleh call kan. Kita tak boleh buat apa-apa call kan. Tapi I keep on pressuring my girlfriend, cakap call je. Call and send location to someone here. Sorry to interrupt you. Are they showing, apa dia tunjukin ada surat datang untuk check you kah? Diorang ada tunjuk surat, tapi surat itu macam blurry. Sorry? Macam tak, tulisannya blurry. Blur. Not clear. Ya, enggak jelas. Ya. Macam baru di print. Ya, dia macam udah berulang-ulang kali di print. So dia jadi tulisannya dekat clear. Tak bisa dibaca. Juga terus tunjuknya juga dalam 2 saat gitu. Cuma ini doang gitu. Ya. Tak sempat dibaca. Ya, sebab macam yang saya bilang, kejadiannya begitu cepat. Jadi kami tak sempat proses daripada Grab, mobil Grab, terus kami ikut ke arah mobil orang kan. Tapi di situ saya juga sudah timbul ragu-ragu kan. Saya cakap dekat diri saya sini, ini kalau bukan kereta polis, maksudnya dia bukan polis, maksudnya dia menyamar. Terus dalam perjalanan tu girlfriend saya sudah macam sedikit mau nangis, sedikit jerit-jerit kan. Traumatized, takut ya. Ya, takut je. Dia sangat-sangat takut. Macam traumatized lah benda ni kan. So dalam perjalanan tu masih ada orang-orang di tepi-tepi jalan macam yang jual-jualan, yang Gojek semua menunggu kan. Jadi dalam keadaan tu semua diorang semua dah tengok kita orang kenapa kecoh-kecoh dekat situ kan. Terus tiba hampir tiba di mobil yang katanya mobil polis itu, nampak itu bukan mobil polis, mobil biasa. Ada 2 mobil. Mobil biasa diparking di bawah pokok yang gelap. Jadi di situ timbul rasa takutlah untuk masuk. Ya, takut ya. Ya, setibanya di mobil mereka tu, mereka terus buka pintu. Tapi saya diri jauh sikit, diri ke belakang sikit daripada mobil diorang kan, untuk macam tak nak, untuk elakkan dia ditolak masuk kan. Ketika itu macam sudah keadaan jadi tegang. Orang pun sudah semua sudah tengok kan, dah tengok. Bila tiba di mobil tu, saya bilang pada girlfriend saya, cakap call polis.
Nah di situ situasinya berubah. Mereka jadi nervous cakap jangan call polis. Oh, ketika you bincang mau call polis, mereka jadi takut. Mereka jadi takut. Ya, saya cakap saya mau kereta polis datang ambil saya di situ. Ya. Mau kereta polis yang ambil saya di situ atau apa-apalah biar saya sendiri yang call polis untuk datang pick up saya. Oke. Saya minta untuk polis kan. Good. Dia jadi takut. Ya. Di situ situasinya berubah. Mereka start cakap lah. Diorang cakap enggak apa-apa, kita settle ini diam-diam aja. Biar kami tolong, just in case kalau kamu ada narkoba, at least kita boleh kurang. And then that time suara saya agak tinggi kan, dan dia cakap suruh saya macam slowkan my voice because takut nanti orang-orang di situ tengok. Dan saya cakap saya tak kisah, saya mau polis datang ambil saya di sini. Terus ketika itu memang orang-orang di situ sudah tengok, sudah tengok kan. Tadi dia bilang apa katanya? Bantu you bagaimana tadi katanya? Untuk kurangkan sedikit penaltinya jika ada narkoba sama saya. Kami sudah bilang kami tidak pakai apa-apa, kami tidak bawa apa-apa kan. Tapi dia terus macam keep on pressuring us macam ikut tes urine kan. Saya cakap saya bisa tes urine, tapi biar polis datang ambil saya di sini. Saya tak mau naik kereta yang bagus. Betul. Bukan mobil polis. Jadi itu saya sudah jerit pada dia cakap call saja polis. And then sudah dia tak bagi, saya cakap okay, biar saya call mama saya biar dia tahu yang saya ditangkap polisi. And then masa itu saya sudah unlock phone saya. And then salah seorang itu mau datang kepada saya, mau ambil phone saya. Saya sudah tak cakap, saya sudah jerit jangan dekat sama saya, biar saya call mama saya. And then di situ dia salah seorang darinya baru bagi kita punya pasport, dia lepaskan. Okay. Because that time memang sudah ramai di situ sebab saya sudah nangis-nangis. Good. Kita nangis-nangis dan memang nangis saja. Sudah tengok kan. Saya cakap call polis, and then baru dia bagi pasport, and then kami terus beredar. Mereka juga saya tak tahu lah ke mana kan. Kami juga terus beredar masuk semula ke dalam J Expo. Macam safety kan, for safety we went back inside lah into J Expo. After that we don't know what happened to them lah. After that kalian balik ke hotel sudah itu? Kami tidak pulang ke hotel sebab kami takut, sebab tadi sudah bilang sama dia yang kita tinggal di situ. Jadi kami takut, kami pergi ke hotel lain. Paginya terus dalam pukul 7 itu saya pulang ke hotel, kemas-kemas barang, terus pindah ke hotel lain. Kerana takut. Gara-gara kejadian ini kalian jadi repot ya. Kalian jadi pindah hotel ini itu. Sangat-sangat khawatir. Even the third day, the last day pun kami jadi macam takut mau masuk semua kan. Tapi lucky we were in group lah the third day, so macam it's better lah. Tapi kami juga ada baca yang mereka ikut sampai ke hotel ambil. Aku pun ada baca. Brother, jadi macam we made the right decision lah. You make the right decision. Brother, sorry to interrupt you. Kalian ini emang party goer, emang suka party kalian? Kami sudah pergi bermacam-macam negara. Bangkok, ini itu ya. Apakah this is your first time come to DWP? This is our first time. This is our first time, and I think it was a terrible experience. I was as an Indonesian, I also so embarrassed. I feel so very embarrassed. It's just the experience was scary. Very scary. Kalau betul polis yang baik, dia tak cakap yang enggak apa-apa kalau ada narkoba kita bisa bantu untuk kurangkan penaltinya apa-apa. Kalau polisi baik tak mungkin cakap seperti itu, tak mungkin. Terus mobilnya juga kelihatan seperti curiga kan. Macam I don't want to get into that car. I know if I get into that car, I won't get out anymore. You making a good decision. So maybe sebab I make a scene there because I macam panggil orang-orang kecoh.
Harus kadang-kadang kalian harus seeking attention supaya mereka pun ini gitu loh. Tapi right decision itu tadi kamu bilang ke dia gitu, saya mau dijemput pakai mobil polisi yang resmi yang ini itu oke. Yeah. I mean the police with the suit ya. Yeah. With the uniform. Yeah. Police, tapi if it wasn't a police car, I'm not going to. I'm not to follow you. Bro. So itulah katanya begitu cepat tapi without the bullet. Tapi you sekarang sudah normal ke apa you masih traumatized sekarang kalau ingat cerita itu? I don't know, for my girlfriend she might be traumatized. Because mereka terlalu keras ya untuk perempuan sampai mau rampas telefon. Ya, itu dia. Aduh. My mom or my friend je untuk just to inform. Yeah. We also know the law. I think every country has the same law. We are able to make phone calls. But why they didn't let us make the phone calls, right? So itu pun sudah curiga kan. Itu sudah mencurigakan kan. Sangat-sangat banyak hal yang mencurigakan. Contohnya the police badge. We didn't get to read what was written there. They just show it quickly, right? Yeah, they show it dan ambil balik. Also yang surat katanya ada surat. Yeah. Also tak dapat baca. So macam benda tu macam mencurigakan. Ya. So that's all from us lah. Okay. We lucky dodge the bullet. Case ini sangat bikin malu Indonesia dan kasihan juga DWP-nya aku lihat gitu ya. Mereka bikin event sudah 15 years tapi gara-gara kejadian macam ini mereka jadi ini juga sih. Makanya ini ya aku juga ngelihat pariwisata Indonesia bisa terganggu juga dengan orang-orang seperti ini kalau nggak tindak, brother. Yeah. Indonesia punya tourism pun bisa rusak kalau orang-orang seperti ini tidak di ini. Bagi kesan yang buruk lah kan. Even for our group, we have like 7 in the group. Takut ya. All of us, we are not gonna come anymore. We just stop to say we are not gonna come here anymore. See, it's not gonna be a second time. We are scared shitless. This is it. The Ministry of Tourism have to take this case seriously, I think. Yeah. But I saw macam polis pun sudah bagi attention, dah start bagi attention to this case, right? So I think macam it's a good move lah. It's a good move ya. Dia bilang ada 18 orang yang sudah diamankan, sudah ditangkap, dia bilang. 18 orang tapi rasanya ramai. Lebih ramai daripada itu. Sebab even on the third day, di keliling kami ramai yang ditangkap di dalam DWP. Di sebelah kiri, di sebelah kanan semua ditangkap. Kalau kamu have fun berlebihan sikit terus ditangkap. Jadi kami jadi takut untuk have fun pun kami jadi takut. Okay. Brother, it was a bad experience lah. Yeah, so sadly. If one day there is maybe mainstream media from Indonesia would like to interview you guys, are you guys willing? Sure, we are up for it. We are up to share the experience. Okay. Because I know ada orang yang kena lebih teruk, yang kena yang juta-juta rupiah. Tapi we are up to share the experience. Okay. Anytime you can contact. But kalau you berdua ini thanks God tidak ada uang atau apa yang kena ya, brother ya? Thanks God. Ya, alhamdulillah tidak ada uang yang kena. That's why I said we dodge the bullet because after the day after that dah ramai cerita yang kena puluh-puluh ribu ringgit Malaysia. So macam even kalau kami kena, kami tak mampu bayar. Okay, brother, I think for now mungkin cukup dulu aku ngobrol seperti ini. Izin aku upload interview ini ke aku punya Instagram dan TikTok, boleh ya, brother ya? Ya, bisa. Okay, aku izin upload. Pengajaran aja. Ya, nanti kalau misalnya ada kawan-kawan mungkin dari sorry? Mas, namanya apa? Ardiawan, Awan saja. Call me Awan. Panggil saya Awan aja, Awan. Iya. Kamu dari panitia. Alright. Oh no, saya bukan panitia. Saya penggiat media sosial saja. Saya bukan panitia. Okay. Bukan. Thank you so much for macam bringing this up to attention. Because ini wajah Indonesia, brother. Kalau misalnya ini case tidak selesai, Indonesia punya image macam taruh mana.
Ya, betul. Itu dia. Makanya ini harus selesai case ini. Seperti itu, brother. Brother, aku sekali lagi say thank you very much. Nanti mungkin kalau ada media mau hubungin brother, willing brother ya? Ya, I'm willing to share the experience. Well, kalau gitu saya mau pamit dulu sama brother sama sister. Thank you very much for your time. Nanti kalau ke Jakarta kabarin lah, kita ngopi-ngopi nanti. Bisa. Atau pas nanti kasih ini selesai, kami akan datang lagi. Kalau kasih ini selesai, kami akan datang lagi. Karena Jakarta itu orangnya baik-baik, cuma ya kami tidak boleh pukul rata kan. Iya, jangan banyak yang baik di Jakarta, bro. Jangan trauma. Ya, kami tidak mau pukul rata. Ya wes, kalau gitu oke. Brother, aku say thank you. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih. Ya, dadah. Nah itu tadi ya kronologinya ya. Wow, tapi nasib baik ya. Memang kalau kita ke Indonesia itu harus berani ya. Saya pun kalau di balik saya ke kampung pun saya harus macam lantangkan. Kita harus bercakap, saya langsung cakap bahasa Indonesia logat Medan ya, supaya tak takut kena tipu. Nanti mereka ditipu-tipunya kan. Nah, itu yang takutnya. Apalagi kalau ketahuan daripada logatnya. Wah, ini macam cakap bahasa Melayu macam Malaysia, macam Upin Ipin katanya. Wow, kenal lah ini akan boleh dibodoh-bodohi. Saya pun yang kalau balik itu logat Medan pun, wah kena tipu itu hari. Kalian ada tengok kan? Kena tipu juga saya. Tapi itulah ya teman-teman. Oke, tadi itu dikatakannya polisinya tidak pakai seragam. Oke, ada kemungkinan dia polisi atau tidak. Kalau tak Sari cakap ya, ada saudara saya pun juga dia dekat kepolisian, dia unit narkotika ya. Dia pun macam preman-preman itu gayanya, sengaja ya teman-teman, tidak memakai baju uniform. Mereka pakai baju biasa saja. Tapi tadi tuh dia macam kita call kawan kita, bagi tahu kita sedang di sini, itu pun takut pula. Nah ini yang dicurigakan ya kan. Tapi kalau Sari cakap itu tak polisi, tapi sudah ditangkap 18 orang ya. Pastilah polisi juga kan, tapi mungkin bukan tugasnya seperti itu. Nah dia kerjakan di luar, ya terjadilah seperti ini. Tapi nasib baik mereka berdua ini tidak sampai mereka berani ya. Memang harus berani ya teman-teman. Pura-pura berani. Di mereka kalau meminta uang pun jadi takut kan. Kemungkinan orang-orang yang memberikan uang mereka itu ketakutan kan. Apalagi ini di negara orang ya. Takut. Ya udahlah kita kasih saja uangnya. Akibatnya kenalah kita. Kejadian ini mereka ini yang terkena itu mestilah takut ya kan, mau datang kembali ke Indonesia. Sudah di macam ini kan, sangat ketakutan ya. Saya pun kalau balik ke sana pun selaku orang Indonesia sendiri, kalau dibuat seperti ini mesti ketakutan confirm itu. Apalagi daripada orang luar negara, tak ada siapa-siapa di negara orang. Mereka di sini niatnya untuk bersenang-senang ya, happy, have fun gitu. Tapi terjadi seperti ini. Oke, ini juga mencoret citra para wisata Indonesia di mata dunia, di mata orang Malaysia. Orang Malaysia pun ramai datang ke Indonesia untuk jalan-jalan melancong ya. Tapi akibat kejadian ini jadi lebih berhati-hati dan jadi takut ya. Gitu. Sari ada baca juga beberapa komentarnya. Katanya macam boykot pula. Gimana Sari cakap ya? Apa mau dikata ya kan? Kalau kalian pun misalnya mau datang ke Indonesia, banyak tempat-tempat menarik, kalian harus cari teman-teman lokal ya, orang Indonesia sendiri. Dan kalau kemana-mana itu usahakan jangan sendiri atau 2 orang. Kalau boleh beramai-ramai. Kalau beramai-ramai, orang yang mau minta uang kita ataupun mau scam kita pun macam berjaga-jaga, takut kan, gitu teman-teman. Oke, so itu saja video kali ini. Kalau kalian ada pandangan, pendapat lain, kalian boleh berikan komentar kalian dekat ruang dekat bawah. Terima kasih telah menonton video ini. See you on my next video with me, Miss Sari. Bye.